Seperti itu. Ya, bismillah. Ya, sudah lambat sedikit, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tunduk hati terlebih dahulu. Kita membaca umul kitab ya, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah lama tak jumpa tapi nampak semua alhamdulillah sehat walafiat. Ya karena apa waktunya sering apa ya cocok aja kan begitu. Nah, hari ini kita akan membahas satu sifat seorang perempuan yang mulia yang disebut di dalam Al-Qur'an yaitu Aifah. Jadi pakai ain, fa dan Aifah. eh Kalau bahasa Latinnya terkadang ditulisnya Eva. Eva. Tidak. Eva itu wanita yang suci, wanita yang bermartabat, ya itu bahasa Latinnya Eva. Tapi kalau bahasa Arabnya Aifah, pakai ain. Karena kan ejaan Arab itu tak ada ya, jadi ain, Aifah, kesucian, martabat, ya, itu wanita. Kalau orang-orang Kristiani, Eva itu ya disematkan kepada Ibunda Maryam, begitu kan, wanita yang suci. Kalau kita, siapapun, baik ya dia hidup ya di zaman kapanpun, kita akan menjadi Maryam, Maryam kontemporer. Ketika kita memiliki satu sifat yang mulia, satu karakter yang mulia, yaitu Aifah, Eva. eh saya mau mulai terlebih dahulu dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekejap. Kalau di, nah ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk bisa memiliki ifah, Rasulullah menyebutkan ada beberapa persiapan terlebih dahulu. Ya. Dan persiapan ini salah satunya yang akan kita bahas ayat-ayat Al-Quran. Itu 4 doa yang sering kita dengar ya dan layak kita selalu meminta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sering dengar tak? Ah, itu cukup familiar kalau doa dari hadisnya Rasulullah SAW. Ini riwayat Muslim, hadis sahih. Biasanya kalau doa khatmul Quran yang diperpanjang, nah ini 4 doa ini diminta ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka al-huda, ya, kemudian wattuqa wal afaf wal ghina. Di file sih sudah saya share ya, sudah saya post. Ya Allah, aku minta kepadamu pertama apa? Al-huda, petunjuk. Karena untuk bisa memiliki ifah, martabat, menjadi wanita yang mulia, wanita yang suci, wanita yang terpandang, dia persiapannya adalah meminta dulu kepada Allah al-huda, petunjuk. Maksudnya apa? Agar mudah memahami petunjuk. Dan tak heran, dalam satu hari minimal 17 kali kita itu selalu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi wanita yang suci, wanita yang mulia, karena 17 kali kita selalu minta petunjuk. Ada di dalam sholat, di setiap
rakaat yang pertama, yaitu di surat Al-Fatihah. Itu yang doa yang diucapkan ketika di waktu sholat minimal 17 kali. Karena dia menjadi rukun. Doa apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas sirotol mustaqim. Itu kan minta petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa yang kita minta? Ayat yang ketujuhnya. Sirotol ladina an'amta alaihim. Jalan yang nanti akan kita lalui, yang mendapatkan petunjuk, itulah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Kan gitu. Bukan orang-orang yang Allah ghairul maghdub, bukan jalan yang Allah murkai, dan juga bukan jalan orang yang Allah sesatkan. Kan gitu. Ini eh, minta kepada Allah petunjuk terlebih dahulu. Bahkan 17 kali kita itu tanpa sadar diwajibkan membaca doa agar mendapatkan petunjuk. Dan menariknya, setiap kita baca doa surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7, sebenarnya Allah sudah menyiapkan jawabannya. Dan jawaban permintaan kita dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7 itu langsung dijawab persis ya, seperti yang kita minta. Yaitu dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 68 dan 69. Jadi boleh ditengok. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7 langsung direct Allah jawab dengan surat An-Nisa ayat ke-68 dan 69. Kita buka yang surat An-Nisa dulu, ayat 68 dan 69. Di mana di ayat yang ke-68 ini Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan kita di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Karena surat Al-Fatihah ke-6 kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Itu langsung dijawab oleh Allah di surat An-Nisa ayat ke-68. Ini ganjarannya, keutamaannya. Apa yang Allah berikan? Ayat ke-68 surat An-Nisa. Wala hadainahum siratam mustaqim. Pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Artinya Allah tidak pernah ingkar janji. Makanya surat Al-Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat karena Allah sudah mempersiapkan direct doa itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-68. Nah, 69-nya surat An-Nisa itu adalah jawaban dari permintaan kita ayat ke-7. Ayat ke-7 kita minta apa? Sirotol ladina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang Allah beri nikmat agar kita mengikuti jalan mereka? Itu tidak subjektif, tidak berdasarkan pilihan manusia, tapi berdasarkan pilihan Allah. Ayat yang ke-69-nya. Jawaban Allah apa? Kalau kamu kepingin bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, maka ayat ke-69 surat An-Nisa, ikutilah Allah, taatilah Allah, dan taati Rasul. Wa mayyuti'illaha wa Rasul. Selama kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasul, maka kamu akan dibersamai. Dengan siapa di situ? Orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa saja? Para nabi, para sidik, orang-orang yang selalu berkata benar, berkata jujur, para syuhada, mereka yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka lah sebaik-baik teman. Artinya, kembali ke doa kita, tidak mungkin orang itu nanti akan dianugerahkan mahkota iffah. Jadi disematkan mahkota wanita yang mulia, kecuali dipersiapkan dulu mereka memahami petunjuk. Mereka mau dulu ikuti petunjuk. Kalau mereka tidak meminta petunjuk,
tidak dimudahkan memahami petunjuk, nanti yang ada, nauzubillah min zalik, jalan yang sesat atau jalan yang Allah murkai. Jadi ifah di sini hanya bisa dimiliki, mahkota ifah ini hanya bisa dimiliki ketika kita mempersiapkan diri dulu untuk memahami petunjuk. Ini doa yang pertama. Nah, kemudian meningkat doa yang kedua, masih doa yang tadi surat apa hadis riwayat Muslim. Apa doa yang kedua? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Wat tuqa artinya apa? Ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu kalau dalam bahasa Indonesia ya mawas diri. Kalau bahasa Melayunya apa? Karena kalau diartikan takwa itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu adalah taat, bukan takwa. Jadi takwa itu mawas diri. Artinya gini, misalnya mawas diri. Kalau kita berjalan seperti yang dilakukan oleh Umar, kayak apa sih takwa? Mawas diri, artinya warning diri, gitu kan? Jadi berhati-hati. Jadi apa kata Umar? Kalau kamu akan berjalan menuju satu tempat, di jalan kamu itu banyak duri, ya banyak batu. Apa yang kamu lakukan? Ya saya akan berhati-hati. Ada orang yang akhirnya nggak mau jalan, takut. Berarti dia tidak takwa. Ada orang yang jalan tapi tidak hati-hati. Namanya juga bukan takwa. Tapi kalau orang bertakwa, dia akan jalan berhati-hati, tapi tetap harus sampai ke tujuan. Ya, jadi kalau bahasa kita itu mawas diri, waspada, waspada diri. Apa kalau bahasa Melayu? Berhati-hati. Waspada. Waspada ya. Ya. Oke, jadi eh, eh, kita diminta nanti kalau sudah memahami petunjuk akan ada perintah Allah, akan ada larangan Allah. Maka yang kedua yang Allah menyuruh kita untuk meminta adalah tadi waspada. Jadi berhati-hati. Jangan sampai salah bersikap. Jangan sampai nanti justru malah melakukan perbuatan yang Allah murkai. Itu takwa. Ya, takwa itu seperti itu. Ya, makanya kalau diterjemahkan bertakwalah kamu, berarti berhati-hatilah kamu. Ya, jangan sampai kamu nanti masuk ke dalam api neraka. Tapi kamu jangan sendirian kan gitu. Harus bersama dengan keluarga. Jadi kalau surat tentang takwa ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai kamu terjebak masuk ke dalam api neraka. Itu adalah berhati-hati. Nah, jadi yang kedua, Allah menyuruh kita minta dulu. Ada perasaan kamu nanti berjaga-jaga, ya, menjaga diri. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang maksiat, yang dilarang sama Allah. Ini yang kedua. Baru yang ketiga, Allah Akbar. Aduh, Bu Norin ini jangan di sini deh. Bahaya banget. Udah ini ya. Ada cerita. Salam wabarakatuh. Ini nggak bagi usaha minum tapi usaha. Iya tak apa, tak apa. Tapi saya minum sedikit-sedikit nggak apa. Tapi ini apa goyang-goyang perih saya. Ah, maaf. Tadi sampai sudah di Oh, tak. Oh itu lah. Ini yang lebih bagus itu. Ya, berhati-hati lebih. lebih. Maaf, maaf, maaf. Tadi saya sudah berkhawatir ke jadi jangan sampai. Iya, Baru sampai sini sih tak nyampe ke dalam. ya, insya Allah. Oke. Ya, ini saya lihat tadi sini untuk air sana ya. Oh siap, oke. Aku mau turun lagi.
Apalah, coba. Oke tak? Kelihatan nggak? Kan? Faz, Kak Ilo, oke ke Ustazah punya nih? Macam ni ke Ustazah. Nah, Oke ya? oke. Oke tak? Oke, Oke. oke, Kita oke. gini sama Ustazah atau kita gini sedikit Ustazah? Oh, Oke ya? Gitu. siap. Oke. Alright. Oke. Mana tadi? Masih doa. Ya, jazakallah khair. Oke, jadi baru nih setelah kita minta agar Allah berikan kita kemudahan membaca petunjuk, Masya Allah, lama tak jumpa. Jadi ketika kita minta agar Allah berikan kita petunjuk, lalu Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang berhati-hati, bertakwa, baru permintaan yang ketiga apa? Wal afaf. Kamu akan memiliki mahkota, ifah, kemuliaan. Orang yang nanti sudah mendapatkan al-afaf, kemuliaan, wanita yang bermartabat, wanita yang mulia, nah, pasti janji Allah yang keempat, permintaan kita adalah wal ghina. Kamu akan segera dicukupi oleh Allah. Kecukupan. Artinya secara jasmani, rohani, materi, Allah pasti akan cukupkan. Ya, dari sini artinya penting sekali kita memahami agar kita bisa Allah berikan ya mahkota sebagai wanita yang bermartabat, wanita yang mulia. Dengan istilah dalam Al-Qur'an adalah iffah. Kalau orang-orang Kristiani menyebutnya dengan wanita Eva, wanita yang bermartabat, ya, wanita yang suci. Oke? Uh, di Al-Quran ada dua poin besar ayat yang akan kita tadabburkan tentang makna ifah. Pertama, mari kita buka surat Al-Baqarah. Dari ayat 270 sampai 274. Karena kata ifahnya itu adanya di ayat ke-273. Surat Al-Baqarah. Saya di file hanya satu ayat ya, tapi enaknya kita baca dari ayat 270 sampai 274. Boleh, boleh. Dan apa-apapun sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim, tidak ada seorang pembantu pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Bukanlah kewajipanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Apapun harta yang kamu sedekahkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu bersedekah melainkan kerana mencari redha Allah. Dan apapun harta yang kamu sedekahkan, nescaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi, iaitu dirikan. Apa yang kamu sedekahkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya kerana jihad di jalan Allah. Sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahawa mereka adalah orang-orang kaya kerana mereka menjaga diri daripada minta-minta. Engkau Muhammad mengenali mereka daripada ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa-apa harta yang baik yang kamu sedekahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Orang-orang yang menyedekahkan harta pada waktu malam dan siang secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini ayat bercerita tentang sedekah. Tidak hanya soal keutamaan. Kalau soal keutamaan kita udah percaya sama Allah. Tapi yang menarik adalah yang namanya sedekah pasti ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima. Yang memberi
berarti dia adalah orang yang disebut berkecukupan. Berarti orang kaya. Orang kaya itu dia akan bisa memberi. Islam ini menyuruh umatnya untuk kaya. Kenapa? Karena banyak ibadah tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Dan ibadah itu dilakukan hanya bisa kalau dia orang kaya. Di antaranya adalah bersedekah. Sedekah itu dari harta orang kaya. Siapa yang menerima sedekah? Orang miskin. Nah, ini secara hukum. Tapi di ayat ke-273, para sahabat dibuat jadi bingung. Apa ya? Dibuat jadi pening kepala. Ya, jadi galau. Kenapa? Karena ketika mereka ingin bersedekah dengan keutamaan yang begitu besar, mereka mencari siapakah sahabat-sahabat yang kategorinya miskin. Ya, karena orang miskin itulah yang akan mendapatkan, ya berhak mendapatkan sedekah. Tapi mereka dapat menemukan orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Bukan karena semuanya kaya. Nah, di ayat ke-273, karena mereka itu aifah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu, ayat 273, bil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Sebenarnya banyak orang-orang yang fakir miskin di kalangan para sahabat. Ya, tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitar mereka menganggap kalau mereka itu orang kaya, ya. Padahal mereka adalah orang miskin. Kenapa orang lain tidak tahu kalau sebenarnya mereka itu berhak dapat sedekah? Karena mereka memelihara diri, menjaga martabat. Mereka memiliki kategori ifah, ya, dengan cara tidak meminta-minta. Jadi dari ayat ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru orang-orang yang miskin, tapi ketika mereka memiliki martabat, nggak meminta, ya, justru mereka-mereka inilah yang akhirnya menjadi barometer orang-orang kaya itu adalah orang baik atau bukan orang baik. Ya. Kenapa? Karena ya jangan berpikir kalau eh, apa ketika ada di antara lingkungan para sahabat yang sebenarnya mereka miskin, tapi karena mereka menjaga diri, tidak meminta-minta, itu orang kaya dianggap aman-aman aja. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Laisa minna, bukan golonganku. Mereka yang tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Ya sampai Umar bin Khattab, ya sebab ada banyak para sahabat yang sebenarnya miskin, tapi mereka menjaga diri, nggak mau mengemis, nggak mau meminta. Itu Umar benar-benar jadi pusing kepala, jadi penat, ya, jadi apa pening kepala. Ya setiap malam Umar itu keluar. Kenapa? Karena takut kalau Umar itu tidur, ternyata ada orang yang kelaparan, maka Umar dianggap bukan golongannya. Dan nggak bisa. Ya, justru orang-orang miskin yang tidak meminta itu malah kita menyalahkan. Kenapa tuh? Kita mau orang baik. Saya mah alhamdulillah di rumah banyak makanan. Ya, diinfo lah, dikasih tahu lah. Insya Allah kita mau berbagi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, ya kan? Justru ya Rasulullah SAW ya memberikan keutamaan orang-orang miskin yang mereka memiliki ifah, menjaga martabat, menjaga diri, menjaga kehormatan, itulah yang akhirnya menjadi barometer orang-orang kaya itu tetap disebut orang baik atau ya bukan orang baik. Karena ya tidak kewajiban kita memberi orang yang minta-minta. Karena orang yang meminta-minta itu berarti dia merendahkan dirinya. Justru yang kita khawatirkan
adalah ada di lingkungan kita yang sebenarnya mereka itu membutuhkan, tapi mereka memiliki ya karakter ifah. Ya, sampai disebutkan di ayat ini, orang lain nggak tahu, mengira mereka mah orang kaya. Padahal sebenarnya mereka orang miskin, orang fakir yang berhak dapat sedekah, berhak dapat zakat. Rasulullah mengenal mereka ya dengan ciri-cirinya. Dan mereka tidak pernah meminta secara paksa kepada orang lain. Jadi dari ayat tentang sedekah, ya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan keistimewaan kepada orang kaya. Kalau kamu sedekah kamu mendapatkan pahala sekian sekian, tapi waspadalah, waspadalah. Kalau kamu ternyata tidak sensitif dengan orang-orang yang sebenarnya mereka adalah berhak, tapi mereka memiliki karakter if. Ini. Jadi eh, dari sini berarti kita memahami ada ifah yang perlu kita latih, ya kan? Karena asbabun nuzulnya ifah menahan diri dari hal-hal yang menjatuhkan. Padahal ketika mereka meminta dan karena itu mereka adalah orang fakir, ya ketika mereka meminta itu berhak, ya karena memang ya mereka berhak untuk mendapatkan sedekah, zakat, kayak gitu. Tapi mereka ya memilih untuk tidak mengemis. Itu ayat tentang ifah yang akan nanti kita akan lebih bahas secara detail. Yang kedua, ya kita baca lagi ayat ifah itu di dalam surat An-Nur di ayat yang ke-60. Siapa yang nak baca surat An-Nur ayat yang ke-60? Saya. Boleh. Dan perempuan tua yang telah berhenti dari itu dari haid dan mengaji yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kata ifah ya juga di surat An-Nur ayat ke-60. Wa ayyasfifna. Nah, ini ifah yang kedua yang nanti akan kita bahas lebih detail, yaitu berkaitan dengan pakaian. Seperti yang sudah kita pahami, seorang muslimah itu kewajibannya adalah menutup aurat. Kan begitu kan? Nah, di ayat ke-60 ada kondisi wanita-wanita yang diperbolehkan untuk membuka tudung kepalanya. Siapa itu? Ya, mereka adalah wanita-wanita perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Artinya apa? Menopause, ya kan? Wanita yang menopause. Kemudian tidak ada lagi hasrat menikah. Jadi udah tidak ada keinginan untuk menikah. La junaha, memang tak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luarnya. Artinya menanggalkan tudung kepalanya. Nggak ada dosa. Ya, dengan tidak bermaksud tabarruj, menampakkan perhiasan, berhias. Ya. Akan tetapi di dalam ayat ini akan tetapi ketika wayas fifna mereka punya ifah, mereka ingin memelihara kehormatan, artinya tetap mengenakan tudung kepalanya. Allah menyebutkan khairul lahum, ya ini lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Saya pernah ada satu taklim eh, ya di atas umur 4-5 tahun lah. Artinya sebaya dan tua gitu kan. Usia sebaya, usia paruh baya, usia paruh baya. Jadi udah 45 gitu kan sampai 60. Ya paruh baya sama ya. Nah, dan bisa jadi umur 48, 49 sudah ada yang menopause. Kan gitu kan.
Nah, saat di taklim itu banyak yang tak pakai jilbab. Bagi saya, alhamdulillah selama mereka masih mau belajar. Karena kan perubahan orang itu berproses. Kan gitu kan, berproses. Tapi tak disangka, ternyata begitu dibuka tanya jawab, nah yang pakai jilbab, ya yang pakai hijab, itu bertanya, Ustazah, kan perempuan itu harus pakai jilbab kan? Ya kalau udah bolak-balik ngaji, kan harusnya ya tersentuh lah, ya kan? Apa sih hukumnya untuk memakai hijab? Ya saya sebutkan memakai hijab surat An-Nur di ayat yang ke-31 kan harus ya menutup juga ya kain dari atas kepalanya kan, artinya memakai tudung kepala. Yang tak pakai jilbab itu ternyata menggunakan surat An-Nur ayat ke-60. Ustazah, kan ada ayat juga di surat Sama. Katanya Ustadz boleh tak pakai jilbab ketika kami sudah menopause. Kan kami udah menopause, ya kan? Dan kami tak punya hasrat nikah. Ya, artinya hmm, udah nggak apa ya, nah bahasa Indonesia itu ya nggak cari perhatian lah. Ya, artinya kan tak kami tak pakai jilbab. Ya kan ayatnya? Ya betul, ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-60. Namun, ya disinilah ayat ini tidak akan bisa diamalkan kecuali proses doa tadi sudah disiapkan. Pertama apa? Petunjuk. Ya, membaca petunjuk, dia harus dengan hati yang lapang. Membaca petunjuk tidak boleh sebagian. Membaca petunjuk berarti harus benar-benar paham apa maunya Allah. Gitu. Terus yang kedua tadi apa? Waktu kok ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Nah di ayat ini Allah memang menyebutkan orang yang sudah menopause itu ya tak pakai kerudung. Namun di dalam ayat ini Allah juga menyebutkan ya ghairu mutabarrijat. Bukan tujuannya tak pakai kerudung, tapi kemudian akhirnya untuk berhias. Ya enggak? Kan beda. Orang yang udah nggak berminat lagi berhias. Kalau dia tak minat lagi berhias, bisa jadi ya dia tak bersolek lagi. Antara ibaratnya dia mungkin pakai banana, paham tak banana? Banana itu yang kain macam tisu itu yang di ini apa tuh? Apa tuh? Bando. Kan ya bandana, oh banana, bandana. Sorry, sorry, bandana ya kan? Itu kain tuh. Ya. Ya itu bilang ya kalau memang orang itu sudah tak keinginan untuk berhias, kan bisa jadi udah nggak berpikir lagi. Untuk budak pun udah nggak berpikir. Ya, iya. Tapi kalau masih pakai bandana yang dicocokkan dengan tasnya, dengan bagnya, ya dengan bajunya, berarti kan masih kepingin dilihat cantik, kan begitu. Ya. Namun, kenapa ayat ini Allah menyebutkan kalau menjaga martabat dengan ifah itu lebih mulia. Karena coba bayangkan kalau macam di Indonesia nih, ya tukang sayur ke, ya atau tukang parkir ke, itu ketika kita pakai jilbab, biasanya mereka menyapa kita, memanggil kita dengan panggilan apa? Tante. Enggak, kalau pakai jilbab, Bu Haji, ya kan? Ya kan? Kalau di Indonesia kan begitu. Eh? Bu Haji, Ibu Haji, Hah? Ustazah, Ibu Haji, Ibu Haji kan itu kalau di Indonesia tak tahu kalau di Malaysia di Singapura itu macam mana gitu kan? Hah? Panggil Ustazah. Kalau di Hajah, ya Hajah Hajah kan gitu kan, Bu Haji gitu kan. Itu. Jadi ketika kita pakai kerudung, orang itu memanggil kita dengan Ustazah, Bu Hajah, ya Hajah.
Bayangkan kalau suatu saat tukang sayur itu melihat kita mengamalkan ayat ini, keluar lagi pakai jilbab, kira-kira mereka manggil apa? Mantap. Ya gitu. Kan begitu kan? Sam- Hah? Memang tak ada dosa. Iya, jadi eh, ini yang akan nanti kita bahas. Memang ada dosa dengan kondisi yang baca petunjuknya gairu mutabarijat, bukan dalam rangka akhirnya mengganti dengan pakaian yang masih niatnya berhias. Kan gitu. Masih pakai. Iya itu lagi pakai bandana. Iya. Eh. Kenapa? Jadi tidak ada dosa untuk dia. Ada dosa ketika memang tadi goiro mutabarijat. Pertama tidak ingin tabarut. Namun yang akan kita bahas di sini adalah ifah. Ya, menjaga harga diri, martabat. Kan gitu, menjaga martabat. Yang akhirnya nampak orang itu jadi bingung. Ya kemarin. Ah, Sekarang dia merah. Maka kan bukan haramnya ya, iya. lansia yang udah mungkin nggak ada nafsu, udah ingin bersentuhan dengan laki-laki itu dia bilang nggak apa-apa. Masalahnya kan kalau bersentuhan itu dua pihak. Kan gitu kan? Dua pihak. Kalau misalnya yang satu perempuan yang sudah tua, yang satu anak muda, mungkin masih berpikir kan yang ibu-ibu itu ya sudah tak ada hasrat karena mungkin menganggap ini cucu. Tapi pasti berbeda lah kasusnya kalau yang laki-laki yang udah tua. Sedangkan yang muda itu yang perempuan. Cakep tak ada hasrat, tak ada. Iya masalahnya laki-laki itu tak ada menopause. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena zaman sekarang ya itu benar-benar zaman yang kelainan seksual itu ya terjadi. Ya memperkosa kakek memperkosa cucu, ya kan memperkosa nenek, kan begitu kan? Heeh. Oh, kalau babnya batal atau tidak batal, kalau tadi kan bicara soal ifah yang menjaga diri. Kalau menjaga diri, ya dengan kondisi persentuhan sekarang dengan zaman orang-orang itu sudah mulai ada kelainan seksual, kan gitu. Ya jangankan sama manusia, kadang sama binatang pun, kadang sama alat pun, itu kan sudah kelainan seksual. Siapa yang bisa menjamin ketika seorang kakek kita sentuh tidak ada hasrat kan nggak bisa menjamin. Di sinilah perlunya ada ifa. Tapi kalau babnya adalah berwudu, ini dua hukum yang berbeda. Kalau berwudu membatalkan atau tidak membatalkan, memang sepakat dia batal kalau dengan syahwat. Ya, kalau tanpa syahwat itu tidak batal. Ya, seperti apa misalnya kita bersentuh dengan tukang sayur ya, yang bukan mahram dan dia tua, masih muda, bersentuhan. Apakah ketika kita menyentuhnya itu dengan syahwat atau tanpa syahwat? Ya, kalau dengan syahwat berarti batal. Ya, begitupun dengan suami. Ya, dengan suami kalau dengan syahwat itu batal. Misalnya apa ya? Saya nanti terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ya, jadi saya biasanya membedakan. Rasulullah pernah mencium Ibunda Aisyah lalu sholat. Berarti Rasulullah mencium tanpa syahwat. Tapi ya Rasulullah melarang para sahabat untuk melakukan itu. Kenapa? Ya karena bedakan antara mencium dengan cium-ciuman.
Ya. Antara bersentuh dengan sentuh-sentuhan. Antara senggol dengan senggol-senggolan. Sama atau beda? Nah, kalau yang menyentuh berarti tanpa syahwat. Tapi kalau sentuh-sentuhan, kalau nyenggol, senggol, berarti nggak batal. Tapi kalau senggol-senggolan, berarti kan ada syahwat. Nah, itu jadi mau dia dengan mahram atau tanpa bukan mahram. Nah, jadi batasannya itu Imam Syafi'i dengan syahwat atau tanpa syahwat. Begitu. Karena saya ada seorang paman, paman ini, Eh, setiap saya sering ke rumahnya, dan setiap kali saya ke rumahnya, hubungan saya dengan dia ialah Maman, berarti mahram. ayah kepada kakak ipar saya. Oh, kakak ibu. Kakak ipar saya ayahnya. Jadi dia bilang kalau saya ke rumahnya dia bilang salah saja saya nggak ada saya nggak mau salah karena saya kan dia jaga saya punya itu kan. Jadi kan nggak mau salah dia bilang saya enggak gitu kan terus kita setiap kali itu kan dia suruh dia kan tidak mau salah. Itulah ifah, ya kan? Itulah ifah kita menjaga martabat, ya karena mungkin si paman itu merasa nggak apa-apa untuk kita bersalaman, belum tentu istrinya, nah gitu kan? Belum tentu suami kita, ya suami kita belum tentu berkenan gitu kan? Ngapain sih kamu pakai salam-salaman? Itu kan tetap dia bukan keluarga, bukan saudara kan seperti itulah ifah. Jadi saya coba setiap kali itu saya harus coba. Jadi kalau di kita di masyarakat Indonesia ada istilahnya salam Sunda. Jadi salam Sunda itu cuma gini. Salam. Iya. Ya jadi walaupun tuh. Jadi ada istilah salam Sunda. Tuh. Tuh. Oke. Jadi dari dua ayat ini berarti ifah ini kalau sudah disebutkan di Al-Quran artinya dua perbuatan yang sangat mulia. Namun, tidak semua bisa melakukan itu. Karena apa? Ya karena dibilang dosa tak, ya kan? Boleh, hanya kenapa dia memilih untuk tetap melakukan? Nah, inilah yang namanya ifah. Oke? Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Orang yang bisa melakukan ifah, ya, itu ketika dia melatih dengan dua kebiasaan para salafus soleh. Jadi kan kalau tadi proses doanya, ya dia meminta petunjuk, dimudahkan untuk memahami petunjuk. Ya seperti tadi. Kan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kan petunjuk Al-Qur'annya masih ya ada lanjutannya. Ya, jangan sampai untuk berhias. Ya dan itu adalah ifah. Artinya kan bilang dia mengatakan tidak apa-apa emang betul. Tapi petunjuk itu jangan dibacanya parsial. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau dalam doa kita kan memintanya dua, dimudahkan untuk memahami petunjuk, dimudahkan untuk memiliki kewaspadaan, ya, berhati-hati, baru bisa memiliki ifah. Nah sekarang para salafus sholih agar bisa memiliki ifah ternyata harus latihan. Nah latihannya itu dua. Pertama, ya istilahnya adalah tahalli. Tulis saja atau tengok aja di file karena nanti menjelaskannya, menerjemahkannya dengan pemahaman yang paling mudah menurut teman-teman. Jadi pertama takhali, yang kedua takhali, itu pakai bahasa Arab. Apa sih takhali? Jadi takhali itu asli terjemahannya adalah mengosongkan. Artinya mengosongkan apa yang hal-hal yang bisa merusak nama baik kita.
Itu namanya takholi. Jadi menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menjatuhkan martabat. Dia bukan hal-hal yang haram, ya. Tapi kalau kita lakukan itu bisa menjatuhkan martabat. Nah, contoh yang tadi di Al-Quran, orang-orang fakir miskin nggak dosa dia meminta, orang dia berhak, kan begitu. Dia tidak dia tidak dilarang, nggak haram. Kok minta? Loh memang dia kategori miskin. Namun dia memilih untuk tidak meminta. Itu namanya takhalli. Jadi melakukan hal-hal mengosongkan diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menjatuhkan martabat. Padahal kalau kita lakukan, ya nggak dosa. Kalau kita lakukan, ya nggak masalah. Orang itu diperbolehkan kok. Tapi ternyata kita memilih untuk tidak melakukan itu. Itu namanya takhali. Tapi kalau tahali itu kebalikannya. Jadi takhali itu artinya kita berhias. Jadi kita berhias, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya wajib sih enggak. Namun kita lebih memilih itu agar apa? Agar menjaga atau semakin mulia martabat kita. Contoh yang tadi surat An-Nur, ya nggak pakai nggak masalah, ya nggak pakai tudung kepala nggak masalah. Tapi ketika dia memilih untuk memakai, ya itu namanya tahali. Jadi dia memantaskan diri melakukan hal-hal yang membuat ya orang lain itu menjaga martabatnya, ya, terlihat lebih menjaga martabatnya. Itu tahali. Nah, agar lebih mudah, ya saya eh, apa membuat contoh hal-hal yang mungkin lebih relate dalam kehidupan kita. Itu di file itu saya bilang tafawul. Contoh gini, mendengar lagu, nonton hiburan, bermain game, itu sesuatu yang dilarang nggak? Enggak. Tak. Ya, mendengar musik, sesuatu yang dilarang nggak? Tak, nggak dilarang. Tapi ada orang-orang yang tak suka musik, tak masalah. Nah, kita buka surat Asy-Syu'ara. Kita buka surat Asy-Syu'ara, surat 26. Dari mulai ayat yang ke 221, 220. Kita buka. Jadi ya contoh adalah nanti taholi itu ya bagaimana sikap kita terhadap hiburan, nonton film, main game. Nah, kita akan bisa ifah ketika kita memahami dulu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tentang hiburan. Nah, di ayat 220. Sudah cukup. Boleh. Sampai 200. Gak panjang, Bu Noren. Sampai 227. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha mengetahui. Maukah aku berikan kepadamu, pada siapakah syaitan-syaitan itu? Mereka, syaitan itu, turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka mengembara di setiap lembah? Dan mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak membuatnya. Kecuali orang-orang penyanyi-penyanyi yang beriman dan berbuat kebaikan serta banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi. Kerana menjawab puisi-puisi orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi kisah ayat ini adalah sikap berbeda Rasulullah SAW ya antara dengan Umar dengan seorang sahabat. Jadi ya ketika Rasulullah dalam kondisi sendirian datang seorang sahabat ya dan dia minta izin kepada Rasul untuk bersenandung, untuk membuat syair, untuk ya ibaratnya membuat nasyid.
Ya, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempersilahkan. Datanglah Abu Bakar. Begitu Abu Bakar datang, Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Shh, diam." Jadi sahabat itu pun diam. Ya, ketika ada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Rasulullah mempersilahkan orang ini bersenandung kembali, bernasyid kembali. Datang lagi Abu Bakar. Rasul menyuruh, "Shh, diam." Sampai 3 kali. Lalu apa kata sahabat ini, ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar datang, engkau menyuruh aku diam? Sedangkan ketika Abu Bakar pergi, engkau memperbolehkan aku ya bernasyid. Apa kata Rasulullah? Karena orang ini Abu Bakar nggak suka dengan kebatilan. Jadi Rasulullah menyebutkan kalau lagu-lagu itu adalah batil. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, yaitu ketika Ibunda Aisyah sedang nonton hiburan di depan rumahnya, kan di dekat masjid, ya kan. Datang Abu Bakar dengan Rasulullah. Dan apa yang terjadi ketika Ibunda Aisyah melihat hiburan anak-anak wanita Habasyah sedang bernyanyi dan menari, Rasulullah menutup wajahnya. Lalu segera masuk ke kamarnya Ibunda Aisyah. Orang kalau melihat Rasulullah sikapnya seperti itu, tandanya Rasulullah suka atau tak suka? Tak suka. Dan Abu Bakar mengangkat tongkatnya dan mengusir para biduan-biduan itu dengan mengatakan tidak pantas di rumahnya Rasul ada seruling-seruling setan. Nah, itu Abu Bakar mengatakan, sudah. Nah, ketika mau diusir, Rasulullah mencegah, jangan Abu Bakar, jangan diusir. Lalu Rasul bertanya kepada Ibunda Aisyah, memangnya kamu ingin nonton? Ya udah, kemarilah. Akhirnya Rasulullah mendampingi Ibunda Aisyah untuk menonton itu. Kan Ibunda Aisyah jadi bingung, sebenarnya boleh atau nggak boleh? Kan gitu kan? Ya, kenapa bapaknya bilang seruling-seruling setan? Dijelaskan oleh Allah yang ada dalam surat Asy-Syu'ara tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak disalahkan oleh Allah. Betul. Allah menyebutkan, mau kamu aku kabari dengan sebab apa setan-setan itu turun. Jadi ya Abu Bakar ketika menyebut dengan seruling-seruling setan, karena mereka yang bernyanyi, mereka yang menari, itu ibaratnya seperti sweet-sweet, sedang manggil setan. Kan itu kan, itu ya. Dan juga setan itu akan turun kepada siapa lagi? Mereka yang suka berkata dusta, berbohong. Jadi ketika seorang ibu berkata dusta kepada anaknya, itu pada hakikatnya seperti sweet-sweet. Itu manggil setan. Ah, artinya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak salah karena ada orang yang memang selain Al-Quran, selain zikir yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, semuanya berarti bukan pasti kebenaran. Itu adalah kebatilan. Itu Abu Bakar. Namun di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tidak semua orang seperti Abu Bakar yang tak suka hiburan. Hiburan itu diperbolehkan dengan kriteria ada 4. Pertama apa? Ilaladina amanu, yang melakukan hiburan atau yang sedang membuat hiburan itu adalah orang beriman, bukan orang kafir. Yang kedua apa? Wa amilus solihat, yang namanya orang beriman ketika membuat film, membuat lagu, pasti tujuannya adalah untuk kebajikan, amal saleh. Sampai ada istilah nada dan dakwah, kan gitu kan? Ya, banyak orang yang bisa menerima Islam itu dengan lagu-lagu, ya seperti di apa Maher Zain, seperti Raihan, ya Haris, kan itu lagu-lagu tentang kedamaian, lagu-lagu tentang Islam itu adalah rahmatan alamin, itu mudah difahami dengan ya kan lagu-lagu ya ke orang-orang Eropa, kan begitu kan. Terus yang ketiga apa? Wadzakarullaha katsira. Dengan hiburan ini, apakah film, apakah lagu, apakah syair,
itu akan membuat orang-orang itu bertambah zikirnya kepada Allah. Ya macam misalnya Asmaul Husna atau salawat Nabi. Kalau cuman membaca salawat Ibrahimiyah, ya salawat Ibrahimiyah yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu tidak boleh dibuat lagi. Dia tidak akan dibuat lagu karena dia menjadi rukun bacaan ketika sholat. Jadi gawat kalau dibuat lagu ya nanti Allahumma sholli wa sallim kan bahaya itu kan. Tapi nasid-nasid yang lain tentang salawat kan tidak ada dengan salawat Ibrahimiyah. Nah, coba ketika ada yang membuat lagu dengan salawat, akhirnya ya kita yang mungkin sedang masak, sedang bersih-bersih, ya akhirnya kan bisa jadi membantu kita akhirnya bersalawat dengan banyak. Ya Nabi, salam alaika, kan begitu. Ya atau dengan Asmaul Husna, akhirnya ya sambil kita merapikan rumah, itu kan sambil ya Allah, ya Rahman, ada efeknya membuat orang dengan lagu itu jadi berzikir kepada Allah. Terus yang keempat apa? Wantosoru mimba di maudulimu. Memang buat hiburan. Ketika dalam kondisi duka, ya ketika lagu-lagu itu kita lagi sedih, kita lagi bad mood, hiburan-hiburan, film-film, ketika kita lagi sedih, bad mood, ada kalanya kan itu menjadi hiburan. Nah, dari sini artinya hiburan, nonton film, mendengarkan musik, itu sesuatu yang diharamkan nggak? Enggak, itu pilihan. Tapi ada beberapa orang yang mempraktikkan ifah, yaitu apa? Di mana dia nonton? Jangan sampai apa yang dia tonton, di mana dia tonton itu menjatuhkan martabat. Contoh misalnya, nah sekarang anggaplah nonton konser. Anggaplah konser yang mau, kalau saya tidak salah konser Raihan kan mau reuni Raihan ke Indonesia. Ya kan? Anggaplah teman-teman tengok saya ikut konser dan ternyata apa? Di depan apa di bawah panggung saya ikut gini-gini. Kira-kira ketika ya teman-teman melihat saya ikut goyang-goyang kan gitu kan. Nyaman atau tidak nyaman? Gak nyaman. Kan gitu kan? Itulah sebenarnya itu yang dilakukan adalah lagu-lagu religi, ya kan? Dan bukan lagu-lagu maksiat. Tapi ketika saya ikut di depan begini-begini, kan nampaknya oh betul itu ustazah ke, ya kan? Ya kan? Ya, padahal itu kan lagu religi, tapi nampak nggak nyaman. Itulah ifah. Nah, jadi saya bukannya saya bilang sama anak saya, Umi bukannya nggak boleh untuk nonton konser, namun ya kan Umi memilih untuk tidak nonton konser. Dia jadi berdosa atau kalau nonton konser seperti Raihan gitu kan. Jadi kan Itu babnya kan kalau taholi itu ifah ini bukan sesuatu yang dosa, ya tidak mungkin orang itu memiliki ifah kalau dia masih suka berbuat maksiat, nggak mungkin. Jadi ifah ini udah kategori orang yang menjaga martabat dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya nggak dosa, boleh-boleh aja. Tapi dia berpikir kalau aku melakukan itu, kira-kira martabat aku seperti apa. Nah, itu dia nggak dosa, ya, asal kalau mulia itu ya. lebih mulia. Yang biasanya Hmm. dewa lah kan. Tapi kita tak. Jadi kita jaga martabat kita ikut saja. Pasti antara satu orang dengan orang lain berbeda, ya kan? Ya, kalau mungkin misalnya ada orang yang eh, tengok kita, hah, jika masih ikut konser malam-malam, nah kan waktunya kan bisa jadi gitu, sampai rela ke bermalam-malam kan, itu artinya ya padahal apa? Loh, aku sama suami, aku tidak berbuat maksiat,
Ya memang ifah itu kita menghindari bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang masalah. Tapi kita memilih kalau aku melakukan ini, kira-kira orang lain memandang aku seperti apa. Itulah ifah. Nah, itulah martabat. Jadi kalau dibilang dosa, tak dosa. Iya. Tapi tak mulia. Begitu. Kau yang memudahkan Islam Makanya tadi diawali dengan doa tadi, minta dulu petunjuk. Mau dimudahkan, mau apa petunjuk. Seperti tadi soal hiburan kan sudah saya bacakan tuh ayatnya. Nggak masalah. Ya, karena eh, orang-orang yang ada di sekitar kita beragam. Makanya Rasulullah SAW itu menjaga martabatnya ketika Rasulullah mendengarkan lagu, lalu ada Abu Bakar, Rasulullah menyuruh, "Shh, diam." Ya kan? Kenapa? Jangan sampai Abu Bakar tahu kalau Rasulullah mempersilahkan. Ya kan? Itu ya bukan, emangnya dosa? Enggak dosa. Tapi kalau Abu Bakar yang suka, Rasulullah ternyata melakukan itu kan bisa jadi, ah, sudah unfeel. Kan begitu kan? Itu. Ya kan gitu. Jadi menghindari agar orang itu jangan sampai unfeel sama kita. Coba bayangkan, ya saya ya nonton bioskop sampai nonton konser sampai malam. Ketemu ya sama ya teman-teman lah. Kan bisa jadi apa iya ke itu ustazah besok nggak mau lagi lagi. unfeel. Alah, kok ustazah masih suka begitu gitu kan? Nah, itu dia jadi Iva tuh seperti itu. Terus juga memilih kenapa? Ilfil. Ya infil ya, ilfil ya kan. Jadi udah nggak ada rasa lagi, udah nggak keinginan lagi. Atau nih, ya udah nggak ada respect lagi, udah nggak suka lah. Jadi ya, nampak udah nggak nyaman kan gitu. Atau memilih postingan gaya hidup. Bukannya tak boleh, saya pernah. Saya cuma disampaikan oleh anak saya, Umi jangan sekali-kali posting yang Umi sendiri bikin. Jadi saya yang buat, saya boleh memposting. Saya bilang kenapa? Kan kepingin juga ikut meramaikan digital gitu kan. Kenapa? Karena satu, pertama kalau Umi memposting buatan sendiri jelek, tak eloh, ya kan? Ya kan? Nggak enak dilihat. Jadinya orang tuh kayak kecolok matanya gitu loh. Ya kan? Ya, karena kan ibaratnya saya kepingin posting kayak inilah slide materi kan juga sih posting terus kan gitu. Slide materi itu nggak ada cantik-cantiknya. Orang tuh jadi males lihatnya gitu kan. Nah, itu ya terus yang kedua, kalau mau posting foto jangan bikin sendiri. Itu serahkan kepada anak-anaknya ya untuk dilihat. Kenapa? Karena saya pernah ya namanya kan kepingin bahwa alhamdulillah tahadus bin nikmah gitu kan saya kumpul dengan anak gitu posting. Dia marah. Lihat dong. Ya, Umi cuman posting mikirin diri sendiri, kelihatan tampak tirus, ya kan, tampak cantik, elok. Ngapain aku lagi gini, aku lagi gitu kan. Itu tuh yang ibu itu egois. Oh, ternyata apa? Hanya gara-gara saya tidak punya ifah dalam memposting. Ya orang lain anak saya menganggap saya itu tidak egois. Ya, Pak, saya itu egois. Ya hanya memilih mana yang eh, tampak cantik di wajah kita. Fokus pada diri sendiri. Nah, tapi nggak lihat itu. Ya akan ibaratnya ya apa sedang kesingkap kan kadang kan lagi duduk gitu lagi mana gitu kan. Kita kan melihatnya ya gimana lah gitu kan. Itu kan ya itu menjatuhkan martabat anaknya sendiri. Ya kan. Itu egois ya Allah. Artinya ternyata bagaimana kita memilih postingan, padahal itu kan sesuatu yang tidak dosa ya kan tidak dosa ya mau kamu wajahnya lagi nggak senyum wajahnya mungkin lagi matanya nggak itu kan nggak dosa ya tapi ternyata ya orang lain ketika kita memposting dengan
postur orang lain yang nyaman dilihat, kita langsung dianggap egois. Itu kan menjatuhkan martabat, ya, menjatuhkan harga diri kita dan juga ya apa istilahnya dianggap tidak profesional kan gitu kan. Ini apa sih nggak profesional banget itu kan menjatuhkan martabat. Padahal kan yang saya posting adalah dakwah ya agar orang-orang itu bisa belajar dari materi ini. Tapi nggak profesional, orang itu belum tentu bisa baca, malah akhirnya ih nggak enak bacanya kan gitu kan. Malah itulah namanya ya takhali. Ya kita ifah, kita mengosongkan diri ya jangan sampai memposting hal-hal yang dosa mah enggak, tapi nampak orang lain itu nanti membuat enggak nyaman. Atau saya tak paham kalau di Malaysia atau di Singapura. Itu kalau acara pesta walimatul ars, apa pernikahan, kan makanan melimpah. Tapi tempat duduk bagaimana? Terbatas kan? Cukup ya. Kan kalau di Indonesia tak. Iya kan? Coba bayangkan, kan makanan semua halal, gratis kan? Tak bayar kan? Bayangkan ketika teman-teman melihat saya di sebuah pesta pernikahan. Saya sama suami udahlah ngantri panjang, nampak melihat saya mungkin ya di bawah tangga ya karena nggak dapat duduk ya. Akhirnya sama suami jongkok, ya kan? Kira-kira ketika melihat saya seperti itu, berani negor saya atau tak sampai hati negor saya? Sampai hati. Pura-pura tak lihat. Kenapa? Ya Allah kasihan banget Ustazah kelaparan. Ya kan? Ya Allah kan gitu kan? Nah itu. Jadi ya saya bilang sama suami gitu, aku bukannya nggak mau makan. Kalau kondisinya sudah mulai ngantri seperti itu dan makan berdiri haram. Wah, kan nggak boleh makan berdiri. Tapi kalau akhirnya saya memilih jongkok, kalau bahasa Melayu apa? Cangkung. Cangkung itu kan, jangan karena nggak boleh berdiri, akhirnya saya apa tadi? Cangkungan jongkok sambil makan sama suami, bisa jadi kan teman-teman pura-pura tak lihat. Kenapa? Ya kayaknya gimana gitu. Ya, feel kan? Ya kayaknya nggak pantas. Ya, besok-besok mah kayak kelaparan aja, kayak ustazah nggak pernah makan kan begitu kan? Nah itulah latihan seperti itu. Jadi kita berpikirnya bukan ini haram atau halal, enggak. Kira-kira ini pantas atau tidak pantas. Ya, ini nampak membuat harga diri kita itu mulia atau tidak. Itulah ifah. Nggak boleh. Tak ada. Kalau minum boleh. Saya kata kalau masak kalau berdiri, nanti kata lebih baik kamu keluarkan lagi. Saya lagi. Kalau dikeluarkan lagi, nah tahu saya. Tapi kalau minum boleh berdiri. Tapi kalau makan, Rasul tak suka. Makan tangan kiri ke, makan berdiri ke, Rasul tak suka. Itu adab. Ya, adabnya. Berarti kan kalau berdiri, dia tidak nyunah. Ya kan? Ya artinya sesuatu yang tidak disukai sama Rasul. Itu bukan ifah. Kalau ifah itu, ya Hah? Iya, sunnah. Man rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka. Jadi tergantung apakah karena darurat atau karena memang sunnah ini kan ya, itu berarti meremehkan. Siapa yang meremehkan, tak suka dengan sunnahnya Rasul, maka mungkin golonganku kan begitu. Rasulullah melarang untuk makan berdiri, tapi Rasulullah tidak melarang untuk minum berdiri. Ya, tapi kalau saya makan. Makanya kalau yang lansia-lansia itu saya suruh bawa tongkat bambu. Jadi ya kan duduk gitu kan. Bawa tongkat bambu. Karena itu kan bagian dari sunnah. Walaupun misalnya itu kan sunnah, bukan wajib. Tapi teman-teman nampak lihat saya di pesta itu makan sambil berdiri sambil jalan. Bisa jadi, ih
tak elok bener gitu kan, kok nggak ada sunnahnya, nggak nyunah kan seperti itu. Nah ini bagian dari ifah takhali. Ada lagi tadi ya kan, apa ya, dengan ifah tahali ya, menggunakan pakaian yang seperti apa ya, itu menjadi bagian dari ifah tahali ya. Memang dosa tadi nggak pakai tudung bagi mereka yang sudah lansia, tapi tetap dengan memakai tudung kepala, orang akan memilih apakah eh, akan disebut dengan mantan hijabers atau istiqomah dalam hijabnya. Kan begitu kan? Ya, jangan sampai Masya Allah dulu waktu masih muda, solihah, ya tertutup rapat. Begitu, ya sudah menopause, udah tak ada lagi tudungnya, ya kan? Tudungnya udah turun, kan bisa jadi udah mantan, hijab, ya kan? Mantan hijaber. Ya, atau lebih memilih Masya Allah sampai tua pun padahal mantan apa tak dosa. Banyak orang tua seperti itu. Tak dosa, tapi apa? Mana tudungku? Walaupun tak dosa, tapi ya merasa ya kepingin istiqomah ya dalam kebaikan. Itu namanya ifah tahali. Ya. Hmm. Kalau orang yang sakit, dia memang sakit, mungkin cuma dia punya jam sebenarnya. Kalau sakit yang sudah terlampau teruk sangat, sakit teruk sangat. Jadi kadang-kadang hidungnya tambahnya awak kan terbuka. Mana hidungnya? Sebenarnya kalau kita membiasakan diri dengan menjaga martabat, selama itu ada di negara kita dan di negara mayoritas Muslim, Allah akan memudahkan kita untuk menjaga martabat kita. Kenapa? Karena ini saya pengalaman saya sendiri. Bulan lalu saya dioperasi. Jadi operasi apa? Bedah telinga. Iya. Oh, macam mana saya bilang ya? Karena saya sendiri stres kan gitu. Jadi apa ya? Gendang telinga saya itu kena radang. Jadi bakteri. Jadi saya kalau batuk, pilek itu larinya tidak di hidung atau di tenggorokan, larinya ke telinga. Jadi apa, kotoran itu di telinga. Ya, nah lama-lama ternyata itu bakteri ya, itu membuat gendang telinga saya itu bolong ya setengah. Dan itu kan bahaya kalau kuman itu nanti sampai ke kepala. Saya diputuskan tanggal 9 kemarin tuh, saya untuk operasi. Nah, saya berpikir kan operasi ringan. Ternyata itu operasi besar. Ya, karena saya ambil jaringan kulit dari daun telinga, jadi disayat ya, diambil untuk nambal. Jadi gendang telinga itu seperti kulit itu loh, disingkap terlebih dahulu, lalu kulit itu letakkan di belakang, lalu ditutup kayak di vakum ya, dengan jelly gitu kan. Itu sampai 4 jam. Nah, maksud saya seperti ini. Ya, pada saat saya mau masuk kamar operasi, yang baju operasi macam kayak celemek itu kan. Oh ya, ya. Saya Pakai bilang, ikat aja. gitu kan, saya tak mau pakai itu, ya kan. Kan saya cuma di operasi telinganya. Saya tak mau kalau ya dengan pakaian seperti itu. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah ada dokter yang mengenal saya. Dia bilang, ini ustazah, jangan sampai diperlakukan seperti itu. Tapi baju operasi kan harus. Akhirnya apa? Udah. Alhamdulillah saya diberikan baju operasi dokter. Kan kalau dokter kan celana panjang dan pakai eh, kemeja kan, walaupun kemeja pendek ya. Tapi yang paling tidak ya saya tertutup lah gitu kan. Terus jilbabnya pun eh, ketika mau masuk mau ganti baju itu kan sadar. Nah, maksudnya sepanjang operasi Di bius total. bius total. Bius total. Kalau di apa-apakan dulu bisa tetap. Nah kan kalau kondisinya sudah tidak sadar itu Nggak dimaafkan. apa-apa. Tapi Masya Allah, begitu saya sadar,
Kondisinya saya sudah dipakaikan Hijab. hijab. Jadi hijab khusus operasi. Jadi yang ada itu yang di pokoknya jadi hijab apa kain kerudungnya dokter. Kalau orang dengar, ya, kalau mana? Saya itulah, iya, itulah. Saya merasa bukan karena saya didengar, tapi karena Allah menjaga saya. Nah, jadi dari awal ya kita minta kepada Allah kalau kita selalu menjaga Allah. Kan tadi doanya 4. Allahumma inni as'alukal huda. Kita minta terus sama Allah agar Allah selalu memberikan kita petunjuk berada di jalan kebenaran. Kemudian apa? Waktu kok kita minta sama Allah agar kita selalu dijaga jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena wal afaf kita kepingin menjaga martabat. Jadi ternyata apa? Saya menganggap bukan karena saya seorang ustazah, tapi Allah mudahkan dan Allah jawab. Jadi begitu saya sadar, suami saya datang, ternyata apa? Saya ya dalam kondisi yang sudah pakai hijab. Ya dibangunkan sudah kok. Ya kan? Aku pakai hijab padahal ini dengan kondisi balutan kan artinya mungkin waktu dioperasi kan buka. Itu kan di kondisi yang kita tidak sadar, kita tidak tahu. Di ke apa? Dosa deh. Gak dosa karena kita dalam kondisi sudah tidak sadar. Tapi waktu dalam kondisi sadar, saya tak mau. Saya bilang, "Hah, saya nggak mau ganti baju itu, ya kan? Mak, lah itu kan berarti itu darurat, itu darurat, kan begitu. Nah, kedaruratannya saya nggak tahu diapain setelah saya tidak sadar. Tapi selama saya masih sadar, saya tak mau lepas. Tak mau saya lepas. Tak, jangan. Kenapa? Saya malu. Kan gitu kan? Coba bayangkan ketika ada dari tim medis itu mengenal saya sebagai seorang ustazah kan bisa jadi, hah, ustazah pakai baju cuma celana kan bisa jadi, hah, bisa jadi nak tegur kan gitu kan malu. Tapi ketika saya pakai bajunya dokter, orang kan berpikir ini mau dioperasi atau dokter yang yang mau bertugas kan gitu. Artinya kalau darurat itu dimaafkan. Wah, ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau spesial. Udah dulu. Aku lah. Saya nampak orang saya. Jangan menyerah. Karena kita mengandung anak dan Gaza. Kan yang angkat kita semua lelaki Gaza. Kita kan berat besar dalam besar. Diangkat dari kada nak bawa ke sini. Kalau lagi, ya jelas sampai kita dengan problem yang mau beranak kan dia tak net sakit. Orang tapi kan Ya, artinya kan dari awal kita protektif terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata yang sudah kita protektif dari awal ternyata Allah berkehendak lain, itu namanya darurat. Contoh misalnya, mau persalinan. Kan dari awal bisa jadi kita sudah minta. Dokternya dokter perempuan. Ya, dan eh, apa kayak untuk apa susternya ataupun internisnya kan gitu kan. mau boleh nanti kita ambil dah. Dokter besarnya itu perempuan. Hmm. Oh, harus lelaki. Sekarang perempuan. Ya, ya itulah artinya kan dari awal kita ikhtiar terlebih dahulu. Masalah kemudian udah di kondisi yang tidak bisa kita bertindak, itu baru namanya darurat. Karena darurat itu nggak bisa nawa itu, ya kan? Dah terserah aku darurat mau laki mau perempuan sok nggak bisa. Ini dengan Hmm. nazar nazar lagi lah. Dia ya sangat-sangat kritikal kan. Jadi macam sepatutnya pakai hijab kan. Jadi macam dia kalau kritikal kan tengok jadi dia tentunya enggak ada kain kesehatan. Jadi macam mana iklan?
Eh, kalau dokter-dokter ataupun perawat-perawat muslim, walaupun sudah tak bisa pakai jilbab, tapi biasanya itu ditutup, ya kan? Tak ada dosa tu aja. Tak ada dosa. Nah, dia tak dosa, tapi jangan sampai dia menuntut kita yang sadar. Kenapa kamu tidak berikhtiar untuk menutupi kepala saya? Kan gitu kan? Kita yang sadar itu yang dosa tidak ikhtiar, kan? Lama dah. Nak kan lagi selesa tak apa. Tak ada ni dosa. Ada kalanya orang tua bukan memarah. Dia tak apa kita tak dosa ketika ibu tak pakai jilbab, tapi bisa jadi orang tua itu menganggap kita durhaka. Ya, kan tak ada. Last, kurang masih muda. Tidak. Saya juga tak perlu perayaan. Sebatas yang kita mampu. Ya mungkin tidak. Kenapa? Yang akan saya cerita. Sama saya harus sampaikan cek minum harus pakai itu. Jadi sama Eva diperbolehkan. Oh, tapi saya sampai dari bisa karena mama sudah bilang saya ngomong saya malu. Karena saya masih coba. Oh, emang tak boleh memilih kalau yang masang itu perempuan, tak boleh. Terus langsung benar. Terus masih rela kan. Tapi kan sebelum 11 karena di GD jadi ada tuh. Karena saya juga pasang kateter. Cuman saya cuma bilang gini, jangan pasangkan saya kateter ketika saya dalam kondisi sadar. Saya malu. Boleh nggak saya nggak pakai kateter? Tak bisa, karena ini operasi besar. Itu bisa nanti, ya Bisa kamu nih. Saya sebagai pertama saya coba di kondisi masih, di kondisi mau, oh iya, jadi apa, itulah kembali kepada negosiasi ya. Jadi saya bilang saya malu kalau pakai kateter. Udah sama sama dokternya, baik saya akan pakaikan ketika ibu sudah di kondisi tidak sadar. Jadi saya nggak tahu tuh. Dan contohnya begitu saya ini, "Lah, ya kan, apa ini ganjel-ganjel gitu kan? Ternyata saya pakai kateter, ya kan. Nah, itu jadi saya malu, cuman ini harus pakai, maka mereka hanya bilang saya akan pakaikan di kondisi ibu sudah tidak sadar, biar ibu tidak malu. Karena kalau masih sadar dan menolak itu tambah sakit. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah rileks itu lebih mudah. Nah, itulah IFA. Jadi memang kalau darurat itu tidak dosa. Masalahnya kalau kita tidak melakukan itu, mudaratnya lebih besar, ya kan? Beda dengan ibu tak pakai jilbab, kan? Artinya ketika dia merasa kamu kok udah dengerin mama lagi, ya kan? Mentang-mentang mama udah kayak begini, you tak mau lagi dengarkan, kan cuma pakai aja, apa susahnya sih? Kan kadang gitu kan? Jadi bisa jadi bukan karena suatu perbuatan yang dosa atau tidak dosa dengan pakai tudung atau tidak pakai tudung, tapi menyakiti perasaannya. Karena dia kepingin tetap istiqomah. Ya, dan itu tadi, ya akhirnya eh, nampak dia raut wajahnya tak suka sama kita, ya kan? Bukan karena hukumnya, tapi kenapa hal yang seperti ini aja kok nggak mau nurut gitu apa yang diinginkan, nggak mau memberi apa yang diinginkan. Karena ibu saya juga udah tua, jangan ibu nggak apa-apa nggak pakai jilbab ngembek. Nggak mau. Kenapa? Karena malu. Jadi malu. Kamu tuh nggak menjaga perasaan. Ibu kan malu kalau dilihat sama orang nggak pakai. Jadi marahnya dia bukan karena tak berdosa, cuman karena kita tidak menjaga ya harga dirinya, karena malunya itu. Wow. Ya inilah ya kira-kira tentang IFA, karena sekali lagi IFA ini bukan soal halal atau haram, ya kan? Boleh atau tidak boleh, tapi berkaitan dengan pantas atau tidak pantas. Ya moga-moga
Sekali lagi, Allah mudahkan kita memiliki ifah ketika kita mengawali dengan 4 doa tadi. Apa doanya? Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Ada slide? Slide saja. Ya. Itu hadis hadis riwayat Muslim. Ada slide nomor 2. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk mendapatkan petunjuk, kemudahan untuk menjaga ketakwaan, dan kemudahan untuk menjaga martabat ifah. Dan gina itu akhirnya berkecukupan. Nah, jadi Allah akan cukupkan, ya kaya kan, jadi ya, kaya harga diri, ya kaya materi, yaitu ya kaya martabat. Boleh, boleh. Nama perempuan Afaf juga boleh. Laki-laki Afif juga boleh. Kalau nama Allah Mugni, ya Ghani, ya Mugni, kan itu Asmaul Husna. Kalau Gina ini sifatnya, ya sifat dan kita selalu merasa dicukupkan sama Allah, ya karena selalu diberikan kecukupan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, oke, oke. Kalau anak om baca ayat waktu di bawah bayang kan. Tapi yang itu kita juga dalam sini kita sekat gitu ya. Jadi begini, doa itu berarti kita memberikan apa yang dibutuhkan. Kan gitu kan? Jadi doa itu berarti kita meminta kepada Allah untuk almarhum apa yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mengirim Al-Fatihah, ada nggak dalam redaksi Al-Fatihah doa yang kita ucapkan untuk almarhum? Nggak ada. Nah, yang ada adalah kita menutup dengan Al-Fatihah atau membuka Al-Fatihah. Kenapa? Karena adab dalam berdoa. Eh, Sebenarnya begini, ini bicara soal redaksi ya, ya. Jadi bicara soal redaksi tutur kata. Jadi kalau saya memahami ya bahwa kita berharap agar adab kita dalam berdoa dengan membaca Al-Fatihah, Allah suka. Maka nanti doa-doa itu akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Al-Fatihah itu adalah pembuka. Jadi Al-Qur'an kan berharap seperti itu. Ya, jadi kalau saya dengan sudut pandang positive thinking, maksudnya adalah agar dengan Al-Fatihah adab yang sudah kita lakukan Allah suka. Maka nanti ya kebaikan kita itu akan mengalir untuk orang tua kita. Namun jangan sampai kita kaget kalau ada orang yang miskomunikasi dengan perkataan kayak begini, ngirim Al-Fatihah. Emangnya Al-Fatihah kamu udah pasti diterima? Emangnya Al-Fatihah kamu udah pasti diberikan pahala? Ya kan? Ya, sombong banget. Nah, ada orang yang seperti itu, sombong banget, ngirim-ngirim Al-Fatihah, emangnya ngirim-ngirim pahala kan gitu. Emangnya kamu udah cukup pahala kamu? Kan gitu kan? Nah, jadi sepanjang yang saya pernah berinteraksi, orang-orang yang menolak itu, ya kenapa? Kok redaksinya ngirim pahala? Pertama, emangnya dia sudah percaya diri kalau pahalanya udah cukup. Ya, terus yang kedua pakai sharing-sharing, itu kan haknya Allah.
Pahala tidak pahala itu bukan keputusan kita. Pahala atau tidak pahala itu kan adalah keputusan Allah. Jadi dalam hal ini sebenarnya innama a'malu binniyat. Ya, semua tergantung dari niatnya. Jadi akhirnya apa? Ya udah kalau memang biar tidak jadi konflik, jangan kirim pahala. Kan gitu kan? Udah, kita kirim doa. Nah, dan Al-Fatihah adalah awal atau penutup doa, rangkaian doa yang Allah suka. Mau diawali dengan Al-Fatihah atau diakhiri dengan Al-Fatihah, itu Allah suka. Ayo kita berdoa kepada Allah agar almarhum bla 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 bla. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Itu redaksinya lebih ya, lebih objek. Ya, makanya ayo kita doa biar pahalanya kita kirimkan. Nah, itu yang redaksinya perlu di Mm-mm. Ya, baik di awal atau di akhir. Ini ada. Tunggu-tunggu, yang mana dulu? Doa. Itu dia. Nah, ayat Yasin itu dia menjadi syafaat ketika memang masih ada jenazahnya, ketika belum dimandikan. Kalau udah dikuburkan, kalau dikubur ya. Jadi sebenarnya ini bagian dari apa ya, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jadi kalau surat Yasin itu memang ada fadilahnya. Iqra'uha ala mautatikum. Bacakan surat Yasin kepada mayat-mayat kalian agar Allah turunkan rahmat. Itu ada hadisnya. Jadi urgen membaca surat Yasin ketika belum dimandikan. Kan biasanya setelah wafat menunggu dimandikan kan prosesnya panjang. Itu haknya almarhum dibacakan surat Yasin karena akan Allah berikan rahmat. Tapi kalau sudah dimandikan, dikafani, disolati, haknya adalah disolati. Maksudnya kalau udah dimandikan, haknya disolati. Karena dengan mensolatkan itu akan menambah tidak hanya pahala ampunan buat dia, tapi juga kan pahala Uhud ya buat kita. Jadi sebenarnya hanya prioritasnya. Nah sekarang kalau udah dikuburkan, nah kita kepingin tahlilan. Nah, membaca surat Yasin adalah bagian dari adab. Kenapa? Karena surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Maka ketika kita minta sama Allah, ya kita baca dulu surat-surat yang Allah suka. Dan itu adalah surat Yasin. Nah, setelah kita baca surat Yasin, baru redaksi doa yang dibutuhkan apalah doa jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi pentingnya itu doa untuk almarhum dan doanya tadi. Surat Yasin itu adalah adabnya kita waktu masih hidup ya untuk mengawali redaksi doa almarhum dengan baca surat Yasin atau Al-Fatihah di awal atau di akhir. Begitu sebenarnya itu tidak menjadi masalah surga dan neraka, tinggal kita sekali lagi innama a'malu binniyat. Itu. Hmm? Artinya apa? Diwajibkan tidak, disunahkan juga tidak, tapi itu tradisi. Kenapa? Karena masyarakat kita ketika udah di kuburan nih, terus baca apa? Kan bingung kan? Daripada nggak baca apa-apa, maka bacanya surat Yasin. Salah. Assalamualaikum. Banyak bid'ah-bid'ah itu memang tidak pernah dilakukan sama Rasul. Tapi dalam Islam yang namanya bid'ah tidak langsung menjadi sesuatu yang diharamkan. Kecuali kalau bilang begini, kalau nggak tahlilan berarti dosa, durhaka sama orang tua. Baru tuh nggak boleh. Kalau nggak baca Yasin itu nanti nggak afdol, baru nggak boleh. Tapi kalau mau baca apa, ya silakan baca Yasin silakan atau Al-Fatihah aja ya panas. Kita nggak usah baca Yasin, untuk kita baca Al-Fatihah lalu doa jenazah nggak masalah.
Itu adalah bagian dari tradisi. Oh, tapi maksudnya bukan baca ayat Al-Quran itu. Dan kalau yang itu kan jangan Al-Quran. Kalau setiap kali kita baca ayat Al-Quran, sebab kita ingat macam kita hadiahkan pahala buat diri kita dan juga almarhum. Bukan begitu ya? Itu redaksi kayak begitu akan membuat kontroversi. Ya. Oh. Karena pahala itu bukan Saya sedekah, sedekah untuk anak selalu gitu. Sudah tradisi, tapi sebenarnya macam benar-benar semuanya bukan gitu. ya redaksinya. Kalau di kami udah mulai dirubah redaksinya. Ayo kita baca Al-Quran, sambil surat Yasin. Moga-moga Allah ridho. Ya, nanti moga-moga Allah terima ya kebaikan kita dan Allah kabulkan doa-doa kita. Jadi sebenarnya cuman susunan bahasanya aja yang perlu dirubah. Itu. Rabbi firli wali walidayya atau doa jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'ansilhu bil ma'i wa salji. Itu lebih. Kalau kita cuma datang, tapi kita masih ngobrol, udah itu. Nah itu ifa. Ya kan itu ifa. Bukannya doa malah ngobrol. Berarti apa? Ya, oh, oh, Tapi kita nggak apa-apa. Cuma yang dibutuhkan bukan obrolannya, tapi doanya. bukan untuk cuma melepaskan. Nggak apa-apa. Itu kan bagian dari kepingin curhat, kan gitu kan? Nggak masalah. Itu saya. Jadi, oke, kalau kita pergi kuburan, apa yang kita perlu buat? Sudah baik. Oh, apa yang perlu kita, saya tahu yang kita baca doa, selanjutnya, sekarang kan kita, saya baca ayat Al-Fatihah, kalau ahad, sebelum saya baca ayat Yasin, lepas tu baru doa. Tapi, ya, lagi pun baca ayat Yasin lebih lama, jadi lebih lama daripada saya duduk di situ kan. So, yang patut saya buat. Rasulullah yang menyebutkan, latam nisa akum fil maqabir. Jangan dilarang perempuan-perempuan kamu ke kuburan. Jadi hanya ziarah. Ya jadi ziarah karena manfaatnya ziarah kubur itu bisa jadi manfaatnya untuk masih hidup. Yaitu apa? Ya, untuk anak-anak mengenang ini adalah kakek. Ini adalah kakek uyutmu. Kan begitu. Jadi kalau apa yang bisa kita lakukan? Rasul kan menyebutnya dengan dikroyat sebagai pengingat. Ya, salah satu pengingat di kuburan itu bisa jadi anak-anak kita itu mengenal nama-nama lengkap orang tua kita. Karena waktu masih hidup bisa jadi ya kalau kakek nenek di Melayu manggilnya apa? Atok. Kan bisa jadi Atok KL, Atok Selangor, kan bisa jadi gitu kan? Coba tanya ya anak-anak, coba siapa nama kakekmu? Taunya Atok KL, Atok Penang, kan gitu kan? Ya tadi kuburan itu. Ini siapa nama? Ini nama kakekmu. Ya jadi ya untuk menurut. Dan saya waktu anak-anak itu berziarah, ya kan? Saya cuma bilang, kamu tidak hanya bakti kepada yang sudah meninggal. Kamu bakti kepada yang masih hidup. Lihat tuh, yang aku kamu. Itu ketika kamu nanya, yang ini siapa? Dia bercerita. Ini dulu ini. Itu senang banget. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan di kuburan. Kalau membaca doa dan surat Yasin tidak sepakat. Ya, karena kalau tidak sepakat, nanti malah jadi ribut. Ya, padahal di kuburan itu harus menjaga adat. Tapi kalau sepakat untuk baca ya surat Yasin ya, awas ya kalau baca itu bid'ah. Nanti malah itu jadi dosa baca. Karena nanti malah jadi ribut, sedih lah orang tua kita. Ya, jadi gaduh. Kalau tak ribut nggak masalah. Tapi maksudnya kalau betul lah kalau ada kita macam baca Al-Fatihah Yasin, lepas tu baca doa. Ya, jadi Al-Fatihah Yasin adalah adab.
Jangan meminta langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan Al-Quran itu, Yasin itu adalah kalamullah. Yang setiap ayat, satu ayat aja, satu huruf aja itu pahala. Dan Allah suka. Kan gitu kan? Apalagi saya pernah ketika di masyarakat Indonesia khususnya ya. Kenapa kita baca surat Yasin? Ya, banyak kok ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang kematian. Ya, misalnya kita bacalah ya surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu mengingatkan juga ya tentang ciri orang beriman dari hidup sampai dia meninggal. Kata mereka, kita hafal kita mah hafalnya cuma Yasin. Jadi karena tak ada pilihan surat lain. Jadi saya panci, kenapa kita nggak baca surat Ghafir? Karena ada tentang alam kubur di surat Ghafir. Kita mah bisanya cuma Yasin. Nah dari situ, oh ternyata masyarakat kita kebanyakan memilih surat Yasin bukan karena hanya sekedar mengkultuskan. Karena mampu baca yang lain. Kecuali surat Yasin. Karena tak bawa mushaf pun, coba ya ketika membaca surat Al-Baqarah. Ya kan? Jadi tradisi ini harus disikapi dengan bijak. Seperti tadi waktu Rasul dengan Abu Bakar. Udah kalau memang ada di antara keluarga kita tak suka dengan yasinan, jangan baca yasin. Jangan tahlilan, bikin gaduh. Tapi kalau di lingkungan kita suka dengan tahlilan, karena tak bisa lagi baca yang lain, silakan. Karena kalau kita telah membaca yasin, tak baca tahlilan, akhirnya gaduh. Ya udah mulai ya, udah nggak pakai tradisi lagi, jadi gaduh. Ya, jadi belajarlah seperti Rasulullah tadi. Ketika Abu Bakar datang, sahabat disuruh apa? Shh, diam. Tapi ketika Rasulullah pergi, Rasulullah tak marah. Kan itu kan bacaan-bacaan nasyid yang dibacakan oleh sahabat tadi bid'ah. Orang ada disebut sama Rasul bid'ah. Tapi dia sesuatu yang baik karena untuk amal soleh. Jadi kriteria tadi itu 4, ya kan. Jadi tradisi-tradisi ya mau hiburan, mau syair, mau bacaan-bacaan itu tradisi 4. Beriman dalam rangka amal soleh, jangan malah bikin pertikaian. Yang ketiga, semakin mengajak orang lain tuh zikir sama Allah. Yang keempat, menghibur. Jadi tradisi itu kita menyikapinya ya jangan fanatik. Ya, kembali kepada masing-masing. Yang penting 4 kriteria tadi. Ya, baca atau tidak baca karena keimanan, baca atau tidak baca karena itu adalah amal soleh, baca tidak baca ya mungkin untuk menambah zikirnya lebih banyak, dan juga untuk menghibur. Jangan sampai ketika kita berada di dalam kondisi yang berbeda, kita tahlilan, akhirnya malah ribut, akhirnya malah sedih kan? Berarti kita salah dalam bersikap dengan bijaksana. Gitu. Nah, tapi kalau saya di lingkungan selama saya, karena lingkungan saya ada lingkungan yang lebih banyak yang tidak tahlilan di lingkungan saya, maka saya tidak tahlilan. Karena kalau saya tahlilan, ustazah sudah ahlul bidah. Iya. Saya dibilang ahlul bidah. Namun, ya ketika ada orang tahlilan, saya tidak menganggap itu, tidak menganggap bid'ah. Karena saya memahami, ada perbedaan. Saya memahami. Tapi di lingkungan rumah saya, no, tahlilan. Kalau saya tahlilan, saya dibilang ahlul bidah. Begitu. Jadi, Kadang baca doa pun dalam video kan kan. Kadang ada imam yang baca dia yang baca doa. Dia sendiri, ada yang tak baca doa pun. iya. Ya karena Dia dah jadi macam mufti atau puan di Saudi. iya, Imam Syafi'i itu kunut. Ya, tapi kalau Imam Maliki tak kunut. Nah, tapi di masjid saya itu tak kunut. Namun ketika imam yang tidak kunut, maka ketika dia baca Sami Allah liman hamidah, dia tak buru-buru langsung sujud. Dia berdiri sejenak, mempersilahkan yang kunut untuk kunut.
Begitu Ustazah. Orang kata kalau tak doa buat kena perlu buat sujud sahwi. Itu kalau Imam Syafi'i menganggap kunut itu sebagai sunnah muakkad yang mengikat. Tapi kalau Imam Maliki memang tak kunut. Ustazah, ada yang kunut nazilah lagi. Ya, Maksudnya, ya, ni suaminya ya. Karena kunut nazilah itu di kondisi yang memang Rasulullah itu butuh banget pertolongan. Dan mungkin dengan kondisi perang ideologi dengan perang itu akhirnya doa kunut itu bagian dari rasa butuh pertolongan dari Allah untuk segera diturunkan taat. Karena memang dunia tidak baik-baik saja. Kita mau makan kok ya Gaza, Palestina. Bagus. Apa? Bahkan kunut nazilah mau setiap waktu, tidak masalah. Oh, Nah, karena Hah? Hah? Kalau tiap waktu rakaat terakhir. kan saya Hah? kan puasa. Kalau memang di kondisi yang benar-benar genting, Rasulullah selalu kunut. Gitu. Jadi namanya kunut nazilah. Ada sebab musababnya di kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, di Zoom Bu Elo, Kak Bu Jamila atau Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Oke. Ustazah. Ustazah udah Oke. okey setelah operasi? Alhamdulillah. Wah, udah oke lah. Alhamdulillah. Sekarang saya memang recovery lah. Sekarang udah oke, Oh, alhamdulillah. oke. Ya, I'm sorry gak ngomong karena memang di kondisi saya Ya. gitu. Tapi Alhamdulillah sakit Ustazah waktu itu, sakit. ya sakit. Ya Allah. Ya tak bangun lah, tak bisa gerang sana gerang sini gitu kan, karena kan apa ya Ya. berat lah gitu. Oke. Oke, ya, Alhamdulillah. Terima alhamdulillah. kasih Oke, Ustazah. Thank sama ya you. kita tutup dulu ya dengan baca Ya. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Waalaikumsalam Jamila. warahmatullahi. Kasih Bu Ika. Ustazah. Ya. Terima kasih dan teman-teman lain juga terima Tuh, kasih. teman-teman yang lain tuh banyak tuh. Dan hidangannya juga banyak. Ustazah sehat selalu ya. Ya Rob, alhamdulillah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tutup. Izin saya tutup ya. Ya.